Halo guys, kembali lagi di channel Dian Wijaya. Nah, pada video kali ini gue bakal membahas alur cerita komik yang berjudul Novel Extra. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, buat kalian yang belum subscribe dulu guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke videonya. Nah, di episode sebelumnya kita diperlihatkan instruktur yang membawa sebuah kertas yang merupakan hasil tes tertulis dari para kadet di Akademi Cube. Kemudian dia menempelkan kertas itu ke papan pengumuman agar para kadet dapat melihatnya. Di sana Kim Ha-jin yang melihat hasil tes itu terlihat seperti sudah menduga kalau ia akan mendapatkan peringkat pertama. Lalu ia melihat Rachel yang terkejut setelah melihat hasil tes itu. Ekspresi wajah Rachel terlihat seperti orang yang keheran-heranan karena ia tidak menyangka kalau dirinya akan mendapatkan peringkat kedua. Pada tes-tes sebelumnya, Rachel selalu mendapatkan peringkat pertama di tes tertulis. Itulah hal yang membuat Rachel terkejut. Oke, kita kembali ke masa sekarang. Nah, di sini diperlihatkan sedikit flashback dari Rachel. Rachel sendiri merupakan seorang putri dari kerajaan Inggris. Di sana terlihat seorang pria tua dan seorang wanita yang sedang menghampiri Rachel. Mereka mengucapkan selamat kepada Rachel karena Rachel telah diterima di Akademi Cube. Mereka juga terlihat sangat khawatir kepada Rachel yang akan memasuki Akademi Cube seorang diri. Di akademi itu juga banyak sekali diisi oleh kandidat-kandidat hero terhebat di seluruh dunia. Mereka juga khawatir kepada Rachel karena mereka mendengar kalau semua kelasnya dalam bahasa Korea. Lalu terlihat Rachel berkata kepada mereka, "Tidak masalah, aku akan berusaha keras untuk memenuhi ekspektasi kalian semua. Ini semua untuk kehormatan keluarga kerajaan Inggris." Kembali ke masa sekarang. Di sana kita diperlihatkan ada seorang profesor yang sedang memberikan pelajaran pada para kadet. Profesor itu mengatakan, "Jawaban Ha-jin memberikan kita perspektif baru dalam menganalisis sebuah fenomena. Aku harap kadet lainnya mengikuti Ha-jin untuk terus belajar." Lalu Rachel yang mendengar itu tiba-tiba berpikir, analisa fenomena adalah bidang akademik yang sulit. Kesenjangan ini akan sulit ditutup sebelum setengah semester nanti. Kim Ha-jin, aku penasaran metode belajar apa yang dia gunakan. Ia berpikir sambil melihat Kim Ha-jin dengan tatapan yang berapi-api. Cerita pun berlanjut. Terlihat Kim Ha-jin yang sedang menggunakan laptopnya di dalam ruangan. Kim Ha-jin membuka situs broker sembari berpikir, "Aku harus memanfaatkan talent bagus seperti Book of Truth secara maksimal, sekaligus mendapatkan uang tambahan." Book of Truth memungkinkanku untuk mempelajari informasi apapun selama aku mempunyai SP yang cukup. Karena kredibilitasku masih kurang, tetapi setelah beritanya menyebar dari mulut ke mulut, jumlah pelanggan akan makin meningkat. Lalu di sini terlihat Kim Ha-jin yang sedang membuka status window-nya. Kim Ha-jin pun berpikir, ini adalah investasi SP yang sudah kutunggu-tunggu.
Di awal dari babak kedua cerita utama, ini berarti Cube sudah tidak aman lagi dari parade jin. Intervensi jalan cerita, sharpshooting. Dengan kemampuanku yang sekarang, aku tidak akan bisa melawan seorang jin. Yah, karena Geng Chonghak membuliku, aku menjadi punya banyak sekali SP untuk kedepannya. Aku harus menginvestasikan SP ini untuk menambah peluang hidupku. Pertama-tama, aku harus meningkatkan pistolku dulu. Kemudian Kim Ha-jin menggunakan talent miliknya untuk mengganti fungsi dari pistol Desert Eagle miliknya menjadi sniper rifle. Pengeditan itu membutuhkan 250 SP. Lalu terlihat pistol itu kemudian berubah menjadi sebuah sniper. Kemudian Kim Ha-jin tertawa sambil berkata, "Haha, aku setidaknya bisa menakut-nakuti mereka dengan ini." Lalu Kim Ha-jin mencoba menulis mastery miliknya. Berbeda dengan talent yang menggunakan kekuatan sihir untuk membuat fenomena supernatural, mastery memiliki arti kemampuan fisik dan skill yang diasah oleh masing-masing orang. Sebagai seorang sniper, untuk bertahan hidup dan membunuh, kemampuan paling penting adalah location selection. Lalu Kim Ha-jin menulis sebuah mastery yang berupa parkour yang merupakan peringkat rendah. Untuk menulis mastery itu, ia mengonsumsi 350 SP. Lalu Kim Ha-jin mencoba merasakan apakah ada yang berbeda di tubuhnya. Tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Dan dia berharap kalau ini bekerja. Lalu jam tangan miliknya bersinar dan muncullah sebuah pesan. Pesan itu berisi, "Apakah ada yang melihat Sungyeon dari kelas dunia? Aku tidak dapat menghubunginya sejak kemarin." Lalu Kim Ha-jin pun berpikir, ini adalah korban yang kedua. Semua kadet yang diculik sebelum Yonha, mereka semua dibunuh oleh si pelaku. Pikiran Kim Ha-jin pun menjadi bingung. Apakah tidak masalah kalau aku hanya melihat korban berjatuhan? Meskipun aku tahu pelakunya dan korban-korban selanjutnya. Cerita pun berlanjut. Cerita ini berlatar di lapangan latihan luar Akademi Cube. Di sana terlihat instruktur yang sedang berbicara. Apakah semuanya hadir? Latihan realistis hari ini sangat spesial. Goa di belakangku adalah dungeon buatan, puncak dari teknologi rekayasa sihir. Ada berbagai macam boneka monster yang berdasarkan monster asli di dalam Dungeon buatan itu. Dan hari ini kita akan mengadakan latihan raid Dungeon dengan menyerang Dungeon buatan ini. Tapi jangan bersantai walaupun ini hanya latihan. Nah, di dalam Dungeon yang sangat luas ini, latihan gabungan antara kelas Veritas dan kelas kultivasi akan dimulai. Setiap tim akan diisi oleh grup dari masing-masing kelas. Sekarang pergilah ke tim yang telah ditentukan, ucap instruktur sambil memberikan informasi setiap tim. Di sana terlihat para kadet yang telah bergabung dengan timnya masing-masing. Kim Ha-jin masuk ke dalam tim 8.
Di kelas Veritas ada Yoyunha, Jin Hosung, Hazuki, dan Kim Hajin. Di kelas Kultivasi ada Jaden, Kim Jingyu, Oh Sojung, dan Lee Jinhya. Kim Hajin pun berpikir, ada banyak sekali perangkap dan mara bahaya yang menunggu di dalam Dungeon buatan ini. Beberapa perangkap itu bahkan dibuat oleh para Dejin. Aku memang sudah membuat beberapa peluru dengan atribut light, tetapi apakah aku bakal melewati latihan ini dengan selamat? Pikir Kim Hajin. Lalu tiba-tiba ada sebuah layar notifikasi di hadapan Kim Hajin. Layar itu bertuliskan, jalan cerita berbeda terjadi. Kim Hajin pun menjadi bingung, karena jalan ceritanya berganti, bahkan sampai 3 kali. Dia berpikir, siapa yang menggantinya, dan bagaimana. Lalu tiba-tiba ada seorang pria berambut hijau berteriak kepada Kim Suho. "Hei idiot! Bukankah kamu sudah dengar kalau kita harus cepat berkumpul? Apa kamu adalah Kim Suho? Kamu terlihat sangat lamban." Kim Suho pun menjadi terdiam mendengar pria itu berbicara. Lalu terlihat juga seorang pria yang sedang berbicara kepada Yoyunha. Dia mengatakan, "Senang bertemu denganmu, Nona Yonha. Aku harap kita dapat bekerja sama sebagai tim, bahkan setelah latihan ini selesai." Yonha yang mendengarnya pun hanya bisa terdiam dan berkata, "Ah, iya." Lalu terlihat juga Chae Na-yun yang sedang berbicara dengan seseorang. "Kamu juga ada di timku? Aku melihatmu di klub berburu. Namamu kalau tidak salah adalah Seven." Lalu pria itu pun menjawab, "Iya, namaku adalah Seven." Kim Hajin yang sedang melihat semua karakter baru itu pun menjadi terkejut, karena semua karakter itu berbeda dari apa yang diketahui oleh Kim Hajin. Kim Hajin pun berpikir mungkin ini ada hubungannya dengan notifikasi yang muncul tadi. Kim Hajin pun menjadi waspada dan mulai memperhatikan karakter-karakter baru tadi. Yang pertama adalah Jaden dari tim 8. Dia adalah tipikal bajingan sombong yang suka meremehkan orang. Dia cukup kuat untuk diperhatikan oleh Essence of Stride. Lalu tiba-tiba sebuah notifikasi muncul di depan wajah Kim Hajin. Di sana tertulis, potensi berkembang dari karakter Jaden meningkat sebanyak 0,5. Lalu terlihat Jaden memperkenalkan dirinya dan anggota timnya. Yoyunha pun juga terlihat sedang memperkenalkan anggota timnya. Setelah itu, Kim Hajin memperhatikan karakter lainnya. Yang kedua adalah Seven dari tim 3. Dia adalah siswa dari Jerman dan kandidat pahlawan masa depan di negaranya. Ciri khusus penting dari dirinya adalah dia menyukai Chae Na-yun. Seperti yang dilakukan oleh pelajar asing lainnya, Seven memasuki cube untuk mencapai posisi teratas. Tapi kenyataan berkata lain. Di depan skill brutal milik kadet lain, dia berakhir menjadi kadet biasa yang tak pernah menonjol. Rasa lemah diri dan kekalahan yang pertama kali dia rasakan dalam hidupnya, ditambah lagi dengan ketidakstabilan emosinya saat masa puber. Hasilnya, Seven menjual jiwanya pada Dejin untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Seperti itulah karakter Seven yang diingat oleh Kim Hajin.
Tetapi masalahnya ada saat di Dongeon waktu itu. Awak keningnya menjadi muncul lebih cepat. Dia berharap hal itu tidak terlalu mempengaruhi jalan ceritanya. Lalu tiba-tiba Jaden muncul dari belakang Kim Ha-jin sambil meremas bahunya. Dia berkata, "Oi, kau penembak jitu kan? Jangan bengong di dalam Dongeon seperti ini, oke?" Kim Ha-jin pun menampar tangannya sambil berkata, "Apaan? Enyahlah." Pria itu pun berkata lagi, "Heh, kok kau begitu? Pantas saja banyak orang yang membicarakanmu." Kim Ha-jin pun menjadi terdiam dan ia berpikir, pandangan orang lain terhadapku akhir-akhir ini memang sedang buruk. Karena beberapa rumor yang sudah menyebar di antara mereka yang mengatakan kalau Kim Ha-jin menggunakan posisinya sebagai Cadet Cube untuk memeras dan mengancam orang lain. Dan dia juga pergi ke Seoul tiap minggu untuk melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Sumber dari rumor itu sebenarnya sudah jelas. Itu dari Shin Jong-ha. Tetapi tak ada yang membelaku. Bukankah kita satu tim? Cerita pun berlanjut. Para tim yang lain mulai memasuki dungeon. Sebelum masuk dungeon, Jaden berkata kepada Yoyonha, "Aku dengar kalau kau adalah support terbaik dari seluruh kadet." Yoyonha pun menjawab, "Aku juga sudah banyak mendengar tentangmu, Jaden. Aku juga heran betapa tak seimbangnya kekuatan tim kita ini." Jaden pun menjawabnya, "Memang begitulah tim. Saat banyak orang-orang hebat di satu tim, anggota tim lainnya pasti orang-orang tak berguna." Kim Ha-jin yang mendengar perkataan itu menjadi kesal. Lalu tim mereka pun mulai memasuki dungeon. Di sana mereka berjalan-jalan dengan santai sambil melihat keadaan sekitar. Lalu tiba-tiba rintangan pertama pun muncul. Rintangan itu berisi banyak sekali cabang menuju jalan lainnya. Mereka pun menjadi bingung pintu mana yang harus kita masuki. Lalu Kim Ha-jin tiba-tiba berkata, 6. Ayo kita menuju ke pintu 6. Jaden yang mendengar itu langsung menjadi kesal. Tetapi Yoyonha langsung berkata, "Ayo kita turuti dia saja. Dia mungkin terlihat lemah, tapi matanya cukup tajam," kata Yoyonha. Lalu Kim Ha-jin pun berpikir, "Yah, terserahlah. Berkat dia, aku bisa menuju rute yang dilalui oleh Chae Na-yun. Jika Seven memang membuat kontrak dengan Dejin hari ini, Chae Na-yun tak akan bisa menanganinya sendirian. Jika sesuatu terjadi padanya, itu bisa merusak semua rencanaku. Aku tak boleh kehilangan dirinya." Lalu mereka pun berjalan menuju pintu nomor 6. Setelah berjalan cukup lama, tiba-tiba Kim Ha-jin berkata, "Di depan sana ada monster." Jaden pun bertanya, "Monster apa? Aku tidak bisa melihatnya." Kim Ha-jin pun menjawab, "Apa kau tidak bisa melihatnya? Ada salamander di depan sana. Itu kemungkinan Dongeon Switch." Lalu salah satu anggotanya berkata, "Mau aku tembakin panah cahaya ke dalam sana?" Para anggota yang lain pun setuju. Lalu pria itu menembakkan panah cahayanya ke dalam gua itu. Ketika panah itu ditembakkan, tiba-tiba terlihat seekor monster. Semua anggotanya menjadi kaget karena ternyata beneran ada seekor monster di depan sana. Mereka pun langsung membentuk sebuah formasi untuk menyerang monster itu.
Lalu terlihat Yoyonha pun menyerang monster itu menggunakan senjatanya. Ketika monster itu ingin menembakkan sebuah semburan api, serangan Yoyonha dapat membatalkan serangan monster itu. Lalu para anggota yang lain pun mulai ikut menyerang. Pertarungan pun menjadi sangat sengit dan akhirnya mereka pun berhasil mengalahkannya. Kim Ha-jin yang melihat senjata milik Yoyonha pun berpikir, "Like of thundering shock. Apa mungkin Yoyonha sudah berada di ambang enlightenment?" Lalu tiba-tiba ada serangan yang mengarah ke arah Yoyonha. Kim Ha-jin yang menyadari serangan itu langsung menyelamatkan Yoyonha. Semua anggota tim yang lain pun menjadi panik. Lalu Kim Ha-jin melihat senjata yang mengarah pada Yoyonha itu. Kim Ha-jin pun kemudian berpikir, "Bahaya The Jin, lebih dekat dari dugaanku. Tadi saat aku terjatuh, ada notifikasi yang mengatakan kalau panah yang menyerangnya itu dilumuri oleh racun. Lalu kita beralih ke scan tim lain. Di sana terlihat Seven yang sedang digendong oleh seseorang dan bahunya yang terluka oleh anak panah. Dia pun berkata pada seseorang yang menggendongnya, 'Maafkan aku, tinggalkan saja aku.' Seseorang yang menggendongnya itu lalu berkata, 'Ah, berisik. Kalau kamu punya tenaga untuk mengoceh, lebih baik gunakan buat lari.' Seven pun kemudian berpikir, mengapa di dungeon seperti ini ada panah beracun? Dan juga ada monster ganas di dungeon buatan yang dibuat untuk latihan." Oke guys, videonya sampai sini dulu. Makasih banget buat yang udah nonton. Kita bakal lanjut di part berikutnya. See you on the next video. Bye bye.